Oke, kali ini saya akan bagikan kepada Anda ada 3 hal yang bikin produk Anda dibeli di era new normal. Nah, ini yang menarik buat Anda. Kenapa? Karena hari ini persaingan semakin ketat. Saya sadar betul, dulu iklan di Facebook 1 juta kembali 10 juta, ada yang bilang seperti itu. Bagus, benar, kenyataan. Tapi hari ini Anda mau bakar duit berapapun itu bisa balik modal aja, syukur-syukur, alhamdulillah. Nah, kenapa kok saya berani bilang seperti itu, Pak? Kenyataan, saya udah tes, dan saya sering kali tes. Anda pasti sering melihat saya di sosial media, dimanapun itu. Tetapi kemudian, apakah hampir semua postingan itu efektif atau enggak? Belum tentu. Oleh karena itu, mana yang efektif, saya akan bagikan kepada Anda hari ini juga. Oke? Jadi Anda tonton video ini sampai selesai, karena kalau Anda tonton sampai selesai, Anda akan tahu apa strategi baru untuk bisa membuat produk Anda dibeli di era new normal. Oke? Perkenalkan, nama saya Kristo Teru, saya adalah seorang video monetizer dan saya membantu Anda pebisnis untuk bisa dapat duit lewat video. Bukan jadi YouTuber yang nungguin AdSense, tidak harus jago bicara, tidak harus punya kamera mahal dan lain sebagainya, tapi Anda bisa tetap dapat duit dari video walaupun videonya nggak banyak. Intinya begitu ya. Nah, sekarang yang perlu Anda ketahui adalah banyak orang hari ini mulai sadar internet. Mereka mulai sadar bagaimana cara membuat bisnis mereka ada di online, di handphone customer mereka. Nah, ini jadi pertanyaan baru buat orang-orang. Lantas, bagaimana cara saya membuat produk saya dibeli oleh customer saya? Dan ini menarik. Kenapa? Karena Anda harus tahu dan Anda harus sadar bahwa hari ini sosial media menjadi sangat berisik. Artinya apa? Banyak sekali informasi baru yang setiap detik muncul baru, ya. Oleh karena itu, Anda yang harus bisa tampil lebih menonjol di orang-orang. Nah, Anda bisa tonton video saya yang lain bicara tentang bagaimana cara meningkatkan jumlah view, tapi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana cara membuat orang yang sudah nonton video Anda convert, klik, mereka beli produk Anda. Oke? Nah, kita akan langsung aja bahas tentang ini. Ini adalah bagaimana cara saya untuk mengarahkan Anda ke topik kita, ya. Kita akan bicara tentang sebuah hal, yaitu tentang mayoritas orang di luar sana itu nekat perang harga. Nekat banget perang harga. Kalau Anda mainnya di toko online, Anda pasti sadar, ya. Anda pasti tahu, Anda pasti sadar. Banyak orang hari ini nekat ambil untung tipis. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai hanya mengandalkan penjualan di kuantitas ribuan piece. Gila nggak? Gila, ribuan piece. Berarti niat mati nih udah. Lalu kemudian ambil untung dari apa? Dari ongkir. Gila. Artinya sudah nggak sehat. Nah, berarti kalau udah sama sekali tidak sehat, Anda harus mulai berpikir. Pilihannya adalah ganti strategi atau ganti produk. Nggak ada jalan lain. Nah, daripada Anda terus-menerus berdarah-darah seperti itu, yuk kita sama-sama lihat seperti apa sih sebetulnya strategi yang ada dan beredar di dunia internet hari ini untuk Anda bisa produknya dibeli. Kita akan lihat sama-sama, ya. Ini yang pada umumnya dibahas di dalam Google. Anda pernah lihat? Tentu. Yang pertama adalah harga harus bersaing. Udah jelas, Pak, harga saya paling murah. Pertanyaan saya, harga paling murah pasti dibeli nggak? Tidak. Anda harus tahu bahwa hari ini banyak produk-produk dengan harga lebih mahal dari produk Anda, tapi orang-orang tetap beli dari situ. Kok aneh ya? Jadi harga tidak selalu, tapi harga Anda harus bersaing, betul. Lalu yang kedua adalah disuruh sering giveaway. Giveaway-nya iPhone 10. Kalau ada iPhone 11 ya kasih iPhone 11. Dikiranya kita orang kaya bisa bagi-bagi kayak begitu? Tidak mungkin. Berat. Tidak semua orang bisa melakukan giveaway. Apalagi kalau Anda ngelihatnya giveaway, saya bagi voucher 10 ribuan pulsa. Lah Anda mampunya itu misalnya. Lalu kemudian orang-orang komen di tempat Anda, giveaway kok pulsa 10 ribu, kuota buat main Mobile Legends aja nggak cukup, dia bilang. Terus Anda jawab apa? Harus iPhone 11. Saya jual motor, saya jual mobil, tidak mampu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang giveaway ini tidak menjadi salah satu strategi yang cocok. Apalagi untuk beberapa pebisnis dan di situasi yang seperti sekarang. Nah, kita lihat yang ketiga. Endorse influencer. Minta endorse dari influencer, terutama mereka-mereka dengan follower yang gajah, yang besar-besar. Apa yang terjadi?
Belum tentu juga. Anda harus bisa melihat apakah kemudian outputnya bagus apa enggak. Anda harus bisa ukur itu. Sayangnya, outputnya tidak bisa diukur. Sama sekali tidak bisa diukur. Bahkan Anda juga akhirnya bingung. Ini orang yang datang beli dari influencer yang mana? Terus kemudian setelah Anda coba-coba satu influencer ke influencer yang lain, belum tentu influencer ini bisa convert, bisa mendatangkan klik ke Anda. Nah, ini jadi bikin Anda sakit hati. Aduh, internet kayaknya bukan nasib saya, nggak bisa saya main di sini. Kenapa? Karena Anda merasa nggak pas. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan coba untuk kasih tips saya, strategi saya kepada Anda. Siapa tahu ini bisa bermanfaat buat Anda. Oke? Nah, jadi sekarang yang perlu Anda pahami adalah Anda harus tahu bagaimana cara mengukur outputnya. Ya, outputnya. Nah, seringkali kalau outputnya nggak jelas, tidak bisa terukur, Anda tidak bisa tahu efektivitasnya sampai sejauh mana, Anda akan berat untuk menerapkan strategi tersebut. Apalagi kalau hari ini Anda semakin hari semakin berdarah-darah. Nah, oleh karena itu, hari ini saya mau bagikan kepada Anda 3 hal yang bikin produk Anda dibeli. Ya, yang pertama adalah ini. Anda harus tampil di depan kamera dan membuat video Anda. Anda harus jadi aktornya. Dan ini penting sekali. Anda harus mulai menjadi aktornya. Dan tujuannya apa? Anda bangun trust. Nah, trust ini adalah salah satu faktor yang paling penting untuk membuat orang-orang beli dari Anda. Yang paling gampang begini. Banyak orang di luar sana mencibir. Oke, biarin aja. Tapi pasti ada banyak orang yang memilih diam dan mereka rata-rata orang baik. Mereka rata-rata yang ketika melihat Anda, mereka cocok, mereka suka. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka bisa menjadi cocok dan menjadi suka? Gampang. Anda hanya perlu tampil di depan mereka. Membuat diri Anda terlihat. Dari situ orang bisa ngukur kok, muka ini muka bajingan nggak? Muka penipu nggak? Muka ini nggak? Muka itu nggak? Atau ini orang baik-baik saja dan bisa saya percayai. Dan kalau Anda bisa membuat mereka percaya kepada Anda, terus kemudian Anda merekomendasikan sesuatu, menurut Anda, dibeli nggak produk Anda? Pasti. Tinggal masalah waktu aja. Dan kalau semua orang hari ini pamer produk doang, dan Anda doang yang pamer muka Anda, kira-kira nanti ke depannya orang akan beli dari mana? Orang akan beli dari orang, bukan dari produk. Nah, Anda harus pahami itu. Ya. Lalu yang kedua adalah, ketika Anda membuat konten, ya, yang harus Anda buat sebagai konten adalah Anda sharing edukasi, Anda sharing tips, Anda bagi-bagi empowering, berbagi pengalaman, strategi hidup Anda, cara pandang Anda, isi pikiran Anda bagi itu semua. Orang tidak suka terlalu dijuali. Postingan pertama, merek A, harga sekian. Postingan kedua, promo, dapatkan gratis produknya. Postingan ketiga ada diskon dan lain sebagainya. Postingan keempat sama gitu lagi. Sampai di scroll satu account isinya begitu semua. Apa yang terjadi? Bosen, jengah. Orang-orang itu pingin cari teman. Kadang-kadang dulu waktu saya ingat, zaman saya masih punya toko dulu, orang tua saya itu kenapa kok kemudian tokonya rame? Karena orang-orang itu datang itu ingin kongko. Ingin ngobrol, mama apa kabar? Wih, kabar baik. Bagaimana anak-anak? Sehat-sehat. Baru lahir yang paling kecil dan lain sebagainya. Wih, kok seru banget saya lihat. Kenapa? Mereka butuh itu. Mereka butuh dikasih, oh anak baru lahir, kasih minyak kayu putih. Kasih ini, kasih itu. Istri suruh makan ini. Kau bawa pulang, gak usah bayar. Senang. Apa yang mereka cari? Orangnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, terus saya nggak boleh jualan di situ? Boleh. 80% Anda sharing, 20% Anda jualan. Nah, Anda perhatikan itu baik-baik. Bukan berarti Anda nggak boleh jualan, tapi kalau Anda jualan terus, orang nggak mau. Nah, kenapa saya berani ngomong ini? Satu lagi. Dulu ketika awal-awal mama saya buka toko, tidak banyak orang yang beli di situ. Kenapa? Belum kenal. Nggak tahu ini barang ini 1 kilonya persis nggak. Beli rokok isinya pas nggak. Contohnya begitu, ya kan? Nah, terus kemudian apa yang dia lakukan? Setiap orang lewat diajak ngobrol. Nggak beli, diajak ngobrol. Gila saya bilang. Dan saya kenapa Anda harus mulai membangun edukasi. Ketika Anda bangun edukasi, itu Anda ngajak ngobrol. Paham ya? Anda ngajak ngobrol, mau orang itu jawab, mau enggak, pokoknya ajak ngobrol terus. Nggak usah pusingkan barang tersebut, ya. Terus,
Ajak ngobrol orang-orang. Nah, itu tips saya yang kedua. Tips saya yang ketiga adalah ini yang sebetulnya harusnya Anda jual. Ya, jadi kalau selama ini kenapa produk Anda nggak laku, berat jualannya, banyak orang bilang, wah view-nya dikit, subscriber dikit, datang ke channel YouTube saya nggak ada yang nonton, bro. Jualannya bukan dilihat dari situ, saya kasih tahu kepada Anda. Jualannya itu dilihat dari tempat lain, ada sesuatu yang tidak bisa Anda lihat. Dan itulah yang sebetulnya saya jual. Nah, Anda lihat sekarang baik-baik. Kalau menurut saya, jualan itu bukan hanya tentang harga dan fitur. Nggak cukup. Yang sebaiknya Anda jual adalah pertama diri Anda. Anda. Sampai kapanpun itu Anda sebagai karyawan, Anda sebagai pebisnis, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai apapun itu bentuknya, profesional, Anda menjual diri Anda. CV Anda itu kan isinya tentang diri Anda. Terus kemudian bos Anda yang baru pasti telepon mantan bos Anda. Ini gimana kinerjanya si A, si B, dan lain sebagainya. Diri Anda yang ditanyain. Tentang Anda. Bahkan sekarang banyak orang ketika menerima karyawan baru yang dilihat bukan CV-nya. Anda kepribadiannya bagaimana. Terus kemudian dilihat sosial media Anda. Isinya celotehan negatif terus. Menggerutu terus. Bisa Anda menjual itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah yang Anda jual adalah value. Anda berbagi di situ. Anda jual interaksi. Anda jual solusi. Anda kasih tahu kepada orang-orang, hey bro, kamu kalau ambil produk ini, kamu akan dapatkan ini loh perubahannya. Ya, itu penting banget. Anda ikut saya, Anda akan dapat diskusinya. Anda akan dapat inspirasinya. Anda akan dapat strateginya. Itu yang saya jual. Dan bahkan banyak sekali orang, walaupun udah setiap hari ketemu dengan saya, tidak sadar. Tidak sadar. Sekarang saya kasih tahu kepada Anda. Banyak orang-orang di luar sana, ketika knowledge mereka tidak sampai, ketika mereka masih tetap butuh untuk diajarin sesuatu, mereka tertutup pikirannya, mereka tidak akan sadar mereka sedang memegang sebuah bongkahan batu emas. Kenapa? Emas itu ketika Anda pegang, tidak mungkin wujudnya utuh besar 1 kilo, tidak ada. 1 gram, tidak ada. Ketika Anda tahu kenapa kok kemudian ada yang nama penyaringan emas. Penyaringan emas itu tanah, disaring campur sama air, diolah beberapa kali, baru dilihat ada serbuk-serbuk emas nggak? Serbuk. Jadi sekarang, pengetahuan Anda itu paling penting untuk membuat diri Anda naik. Dan kalau Anda mau menjual sesuatu, itu yang harus Anda jual. Oh, saya ngerti ini. Saya ngerti ini. Kepakaran Anda di mana, itu yang harus Anda jual. Ya, supaya apa? Supaya ketika Anda pegang batu tadi, Anda pegang tanah tadi, Anda ngerti. Ini ada emasnya ya. Kok mahal ya? Kenapa kamu sampai kasih ini kepada saya? Ada sesuatu di balik itu. Dan Anda bisa melihat dari sudut pandang baru, cakrawala yang lebih besar. Paham? Nah, itulah bagaimana caranya supaya Anda bisa kompetitif di era new normal yang sekarang. Dan tujuannya Anda bisa jualan lebih banyak lagi. Nah, jadi sekarang kalau Anda udah ngerti, berarti yang paling Anda butuhkan adalah Anda mulai tampil di depan kamera, Anda mulai bikin video Anda supaya diri Anda bisa semakin terekspos, terlihat. Oleh siapa? Calon customer Anda. Nah, kalau Anda bingung bagaimana cara bikin video, Anda bisa download aja, ada ebook saya, Video Monetize. Anda download gratis, kristuteru.com/ebook. Saya akan kasih juga linknya di deskripsi video ini supaya Anda gampang mau download. Anda ambil di situ, Anda pelajari baik-baik, Anda baca, Anda praktekkan. Ya. Nah, jadi sekarang terima kasih untuk Anda yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya mau tanya satu hal sederhana. Kira-kira apa pelajaran penting? Gasnya keluar. Apa pelajaran penting yang hari ini Anda dapatkan dari video ini? Dan kira-kira apa yang paling ingin Anda terapkan ke bisnis Anda sekarang juga? Anda bisa tulis di komen supaya saya tahu apa dalam isi pikiran Anda. Oke, terima kasih. Stay safe. Sukses selalu. Dari saya, Chris Utero.